guys, welcome to my channel. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang Freya. Oke, Freya. Oke. Ceritain mantan terindah kamu selain yang sekarang. Ada sih satu orang yang bikin aku nggak lupa sampai sekarang. Siapa tuh? Namanya Pak Om. Itu mantan terindah juga? Kalau dibilang terindah sih enggak, Karena cuma satu-satunya. karena nggak ada kenangan sama sekali. Kayak mau kondo berapa nggak bulan ada. tuh? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Tapi Lumayan lama cuy. cuma kayak oke lah, dia nggak ada kontribusinya sama sekali di hidup aku, nggak. Tapi apa yang sama maksudnya sekali. ada yang hal baik lah dari dia, apa tuh? Mungkin karena kebiasaan aku jalan sama orang yang kayak dia menghidupi aku secara finansial, jadi aku mikirnya kan selalu kalau dapat pasangan cari orang yang berduit. Cuma kalau ini tuh bedanya tuh dia nggak ngasih aku apa-apa, tapi dia bisa memperlakukan aku dengan baik. Kayak aku di-treat kayak yang biasanya nih aku melayani cowok, kayak masakin, nyiapin apa, itu aku yang Di-treat seperti itu. Oke, aku mau pakai itu. Oke, lanjut. Jangan Ini tuh kamu robotik. Kamu robotik. Iya, terus maksudnya sisi baiknya adalah kamu di-treat like a queen ya. Ya begitu, cuma kayak gitu doang, tapi maksudnya You feel Oke. special with that. cuma aku ngerasa kayak ya itu nggak bisa bikin aku bahagia juga. Nah, jadi kan perempuan gini, menurut riset ya, pemirsa. Menurut riset adalah perempuan itu cuma punya 2 pilihan, harta atau cinta, dan kamu gak bakal bisa mendapatkan keduanya. Itu namanya rakus. Nah, dari Pak Ong kamu mendapatkan cinta. Dari yang Ejus sama Jus. Kalau dari Majid itu kayaknya kalau dibilang finansial dia nggak begitu yang memenuhi semua kebutuhan aku. Yang wow itu enggak. Cuma ya dia bisalah sedikit membantu perekonomian aku. Berarti sebenarnya secara nggak langsung adalah Freya ini tipikal orang yang udah kecanduan dengan namanya toxic relationship, guys. Karena toxic relationship itu bakal berimbas ke relationship yang berikutnya. Ketika kamu udah terbiasa ditoksikin, kamu nggak ditoksikin sama pasangan kamu bakal merasa aku nggak dicintai. Iya, kayak bosan, datar banget datar gitu. banget. Dan jadi lo bakalan adiktif dengan yang namanya drama. That's right. Oke, take your drink. Ini adalah tipsy moment and bakal gue upload di social channel. Gue banyak channel ya. Don't forget to subscribe. Ini tipsy moment to sharing everything without fucking filter. Nah, terus kok bisa bertahan dengan 1 tahun itu? Apakah Freya sendiri ada cheating nggak selama dengan Kalau cheating sama sekali no. Pokoknya gini ya, aku berkomitmen sama diriku sendiri, setiap aku ada pasangan, aku nggak pernah melakukan cheating. Kecuali kita berantem, aku menemukan sesuatu dari pasangan aku, dia ketahuan cheating atau apa, jadi aku langsung kayak, aku bukan ngebales, tapi kayak ya aku mulai merespon orang lain. Oke. Berarti kayak pembalasan dendamnya seperti itu. Tapi harus digarisbawahi, itu posisi aku udah berantem dan aku udah mutusin pasangan aku. Ini udah clear ya, udah nggak ada lagi relationship. Iya. Terus kenapa yang ada satu ini maju kok bisa balik lagi, putus lagi, balik lagi? Apakah cuma hanya di segi finansial atau ada sesuatu yang lain? Gini ya, kalau dibilang dari segi finansial, sebenarnya kalau aku kerja sendiri pun aku jauh lebih menghasilkan lebih banyak daripada dikasih dia. Terus kalau dibilang cinta, padahal dia nyakitin aku terus. Cinta mesti bakal yang bunuh diri sih kalau melihat kenyataan yang seperti yang saya katakan tadi.
makanya itu aku juga heran sendiri kenapa aku bisa kayak gitu. Mungkin karena aku udah bergantung, jadi kayak ketergantungan sama dia. Sebenarnya dari cara dia nge-treat kamu emang sengaja dibikin begitu agar kamu nggak bisa hidup sama dia ya. Iya sih. Nah, ya ada yang kedua ini nih, lanjut lanjut nih. Kamu mendapatkan cinta atau harta? Nggak dua-duanya. Nggak dua-duanya karena apa ya? Finansial oke lah, tapi ya nggak seberapa. Dibilang cinta, dia yang ngomong kesana kesini, dia cinta sama aku gini gini gini. Omongan sama kelakuan dia tuh nggak balance. Gitu. Jadi aku bingung kalau ditanyain kamu sebenarnya bertahan sama dia tuh karena finansial atau karena cinta, itu aku nggak tahu. Aku cuma bisa, ya mungkin aku udah ketergantungan sama dia. Itu emang trik laki-laki untuk menjebak perempuan adalah dengan cara seperti itu. Kamu nggak boleh kerja, aku bakal nyukupin tapi semampuku. Nah, kamu nggak boleh berinteraksi dengan orang lain karena itu bakal bawa pengaruh buruk ke kamu. Dan kamu punya aku, kamu cuma punya aku. Itu secara nggak langsung itu adalah hal yang dilakukan laki-laki untuk tetap bergantung dan seolah-olah kalau nggak ada kamu aku nggak hidup. That's fucking toxic. Kenapa ya laki-laki bisa kayak gitu? Kenapa? Pertama emang basic nature mereka memang seperti itu. Karena memang secara agama, secara kodrat, entahlah, kita nggak ngomongin agama nih. Secara dari zaman dahulu kala, leluhur itu sudah mengabsahkan yang namanya poligami, yang namanya raja punya banyak kalir. Itu kayak mereka memerdekakan diri mereka atas pemikiran laki-laki itu bebas punya banyak perempuan. Sementara perempuan harus punya batas. Aku nggak tahu siapa sih yang mulai kayak gitu gitu. Itu tuh nggak fair gitu. Tapi Iya, kayak ngerasa gimana sih, maksudnya cewek tuh kayak seakan-akan mau apa ya, misal pakai baju terbuka dikit dibilang nakal apa segala macem, balas chat lawan jenis dikatain gatel atau apa. Padahal cowok kayak gimana, gonta-ganti. Jadi kayak kenapa sih cowok tuh kayak pengennya tuh mengikat ceweknya tapi dianya masih kesana kesini, dan kenapa nggak cukup satu orang aja? Gimana sih? Padahal kan kalau misalnya kurang sesuatu nih, menyinggung tentang Virgon ya, kalau misalnya kamu bosan kamu tinggal bilang kamu apa yang kamu butuhkan, kamu bisa komunikasikan. Kamu pengen hari ini aku pengen cosplay begini dong, aku yakin pasangan kamu bakal penuhin gitu loh. Iya. Tapi why not? Kenapa sih selalu aja nggak cukup gitu? Kalau dengan alasan secara naluri laki-laki seperti itu, nggak semua laki-laki seperti itu ya guys, nggak semua. Tapi kan emang kodratnya laki-laki seperti itu. Itu sebenarnya pembelaan sih, bukan kodrat ya. Karena agama pun ya, sorry nih ngomongin agama, sebenarnya Nabi nih, kita ngomongin Nabi nih, Muhammad ya, dia menolong janda bener-bener yang janda yang bener-bener butuh, janda tua gitu, bukan yang janda untuk ngurusin syahwat, ngurusin ngentot, ngurusin perkontolan, trisam dan lain sebagainya, enggak ya. Nah, sekarang orang laki-laki itu pada mencari pembenaran untuk melakukan zina. Banyak banget tuh ya, sorry untuk orang-orang petinggi agama yang menggunakan dalil-dalil itu dengan cara berpikirnya sendiri untuk membenarkan kegiatan mereka yang mempunyai poligami banyak banget, dan di situ isinya perempuan banyak banget dan mereka melakukan hubungan seksual bersama. Itu shit sih, itu untuk perempuan. Dan pembelaan laki-laki itu pasti kayak, ya kan aku cuma membantu, ya kan aku, aduh. Kalau sekarang tuh poligami tuh lebih ke ini aja sih, cowok-cowok tuh kayak aku kan poligami biar bisa bantu dia, kayak leluhur apa segala macam, itu cuma pembelaan padahal cuma buat muasin. Ya sebenarnya syahwat doang sih, perkara kontol doang. Iya. Jadi sebenarnya itu nonsens sih ya. Ada tuh film namanya Takwakor. Takwakor itu di situ ada tuh muslimah banget yang tiap hari baca Quran. Dia nyorot itu Al-Qur'annya yang stabilo hitam karena dia tidak setuju dengan dalil-dalilnya yang dimana di situ menyudutkan sekali perempuan. Nah,
sebagai dia bukan feminis juga ya, maksudnya untuk sekarang kan dunia yang dinamis dan modern ini kan kita butuh equality itu kesetaraan gender. Bukan berarti kita kita melawan kodrat ya, enggak. Cuman gini, perempuan yang bekerja lebih banyak sekarang daripada laki-laki. Perempuan hidup sama laki-laki juga it's fine, kita juga bisa hidup sendiri, bahkan dengan anak atau tanpa anak tuh perempuan nggak butuh laki-laki secara materi. Terus kenapa laki-laki masih dengan mindset jadulnya, dia mengedepankan ego untuk mencari perempuan lain dengan alasan yang nggak mutu gitu loh. Kenapa sih nggak bisa dikomunikasikan aja? Yang aku pengen hari ini kita cosplay Skartaris nih, kita cosplay jadi Bani nih, kita pengen cosplay jadi apalah Kodok Zuma. Tapi kenapa mereka cuma fucking silent, tapi mereka trial dengan another woman? Itu yang anjing sih menurutku. Iya, kayaknya emang ini deh, itu kan cuma pembelaan doang. Mungkin walaupun rasanya sama, cuma kan dia butuh sosok orang yang berbeda. Iya kan. Nah itu dia yang maksudnya kenapa ketika perempuannya juga ingin merasakan hal itu terhadap laki-laki lain, terhadap objek lain, kenapa marah? Iya, Itu itu ya kan, nggak fair banget. Itu nggak mutu, itu tai. Sumpah nggak fair banget sih, kayak anjing banget. Dan itu tuh berlaku kayak di almost place in the world ya, kecuali di Alaska. Di Alaska tuh masih ada yang namanya polyandry, satu perempuan bisa menikahi beberapa laki-laki. Cuma di Alaska, di Tibet itu benar-benar ada bukti secara data-data resminya tuh ada. Di Tibet itu perempuan bisa menikahi beberapa laki-laki. Nah, tapi emang di sana tuh kayak orang-orangnya udah terbiasa. Itu emang ya sudah tradition. Oh. Memang sudah tribe mereka. Jadi sebenarnya yang menciptakan aturan-aturan tuh ya cuman orang-orang saklek yang pengen egonya sendiri gitu. Kenapa banyak banget yang dijadikan pemimpin itu laki-laki? Kita juga banyak tuh hal-hal intrik-intrik di balik itu semua. Stigma perempuan itu harus dibawa laki-laki, kecerdasan perempuan harus dibawa laki-laki. Nah, terima kasih Ibu Kita Kartini. Nah, itu yang sudah membantu kita untuk menjadi lebih memahami value kita sebagai perempuan. Cuman untuk sampai sekarang pun semakin marak yang namanya perselingkuhan dan lain sebagainya. Ketika perempuannya tuh benar-benar baik ya mungkin banyak dari kita perempuan yang cheating dan lain sebagainya, jual diri atau apa. Cuman kayaknya lebih banyak kan laki-laki. Iyalah, gini ya, kalau di logika kan nggak semua cewek juga pengen jadi lonte. Yes. Ya kan, mereka kan jadi lonte juga pasti ada alasannya masing-masing. Entah karena broken home, entah karena udah capek bersetia tapi nggak dihargain. Iya. Terus ada juga yang karena tuntutan keluarga, jadi tulang punggung keluarga. Jadi gini loh, setiap cewek ngelakuin hal-hal kayak gitu, itu tuh pasti dia ada alasannya masing-masing. Tapi kenapa semua cowok nggak pernah bisa menerima alasan itu dari cewek yang kayak misal nih, masa lalu dia lonte, kenapa selalu dianggap sebelah mata? Padahal kan ada alasannya masing-masing kan. Dan kalau ditanyain kalau suruh milih kan pasti nggak ada yang mau cewek jadi lonte kan, pasti nggak ada yang mau dong. Ya, secara kodrat laki-laki cuma memikirkan memang ke hak doang. Hak laki-laki adalah memiliki banyak wanita, disanjung-sanjung, dipuji-puji, tapi dia melupakan hak perempuannya. Dia melupakan kewajiban yang harus dilakukan laki-laki itu terhadap perempuan, mengayomi, menafkahi. Mereka cuma bisa bacot tapi do nothing, itu anjing gitu kan. Ya itu kan secara ngomongin secara global aja ya. That's why orang banyak banget sekarang lesbian, homoseksual gitu, karena udah nggak ada lagi frekuensi di antara mereka. Mungkin memang akhir zaman atau apa, dan give a fuck about that. Cuman itu nggak adil karena ya udah, itu tadi ada seseorang yang sudah menaruh mindset di atas sana yang dari dulu mindset bahwa laki-laki itu harus lebih baik dari perempuan. Secara haknya laki-laki itu lebih banyak dari perempuan.
Tapi perempuan ya lu tuh cuman kayak lu harus serving kita sebagai laki-laki, karena aku laki-laki, bukan ada alasan lain. Karena aku akan menyukupi kamu, karena aku akan menghidupi kamu, dan dosamu menjadi aku enggak. Cuman karena ya aku laki-laki, itu tuh tai sih. Ya aku laki-laki, aku berhak. Hello, lu ngomong begitu dengan dalil agama tai-taian ya. Sosokan itu cuma dalil-dalil potong-potongan. Lu nggak pernah tahu yang namanya terjemahan dari semua Alkitab atau kitab suci itu, dan kamu cuma menggarisbawahi bahasan-bahasan yang akan memerdekakan pemikiran kamu. Itu nggak fresh, itu tolol, namanya itu goblok, idiot, tau nggak? Egois juga nggak sih? Karena orang-orang yang benar paham itu akan lebih menyayangi perempuannya, karena perempuan memang benar diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Seharusnya kalau nggak pengen tulang rusuk lo bengkok, ya gimana lu cara ngurusinnya? Iya dong. Karena semua itu kan berawal dari Tergantung gimana laki-lakinya. ya cara laki-lakinya Nah, mengajari, ngebimbing. Jangan cuma laki-laki tuh sekarang tuh kayak aku tuh pengen pasangan yang baik, aku pengen pasangan yang cantik, tapi dia nggak modalin, dia nggak bisa ngebimbing, ya nggak kan? bisa memiliki jalan yang lebih baik. Nah, Nggak apa-apa, aku aja yang dosa, karena dosa kamu yang lalu aku nantinya. Please wake up, man. You just know that knowledge from cutting videos. Jadi lo nggak tahu sebenarnya artinya seperti apa, cara menghormati wanita seperti apa. Itu tuh tercantum di kitab suci, di semua kitab suci, nggak cuma satu kitab suci. Di semua agama itu yang namanya saling menghargai. Kalau dari dasar respect aja nggak ada, udahlah, mending lu diem, nggak usah bantot. Diem lu, nggak nggak usah penting. banyak nuntut juga. Okay, that's all. Ini cita-cita tipsi bakal gue upload di YouTube gue. Don't forget to subscribe ya. Bye.